holistik itu dia nggak hanya ngelihat pasien sebagai fisikal aja, tapi ada psikososialnya juga. Jadi psikologis pasiennya juga diperhatikan. Nah, terus ada lagi namanya terpadu. Kalau terpadu itu berarti si dokter dalam menangani pasien ada kerjasama dengan pihak lain. Jadi dia hanya sendiri. Misalkan dokter kerjasama sama bidan, dokter kerjasama sama LSM, koas kerjasama sama bicil, sama perawat. Nah, itu terpadu. Terus ada berkesinambungan. Kalau berkesinambungan itu ada follow up. Jadi diikutin pasiennya. Jadi nggak hanya pada satu waktu aja. Jadi ada follow up-nya seperti apa. Nah, terus ada lagi namanya family assessment tool. Kalau family assessment tool ini kita pertama ada namanya family genogram. Nah, genogram ini mungkin yang paling sering kita temukan. Di mana genogram itu kan adalah istri, suami, kemudian nanti ada anak-anaknya, kemudian ini usianya berapa, sakitnya apa aja, udah meninggal apa belum. Nah, itu semuanya bisa dilihat pada family genogram. Keuntungannya adalah kalau pada family genogram kita bisa tahu pola pewarisan penyakit di keluarga itu seperti apa. Itu nanti bisa terlihat dalam family genogram. Lalu ada lagi namanya family lifeline. Kalau family lifeline itu berarti kita melihat kronologi stres kehidupan pada satu individu mempengaruhi penyakitnya. Misal contoh family lifeline ini dia punya migrain. Migrainnya itu suka kambuh-kambuh. Nah, kalau kita analisa nanti, misalkan pada usia 24 tahun, ketika dia mau ikut UKDI, migrainnya kambuh, mungkin fasenya 5. Tapi setelah dia lulus UKDI dan dia internship, mungkin dia udah santai, jalan-jalan terus kerjanya, jadi migrainnya kambuhnya jarang. Paling fasenya cuma 1 atau 2. Terus pas dia nikah umur 27 tahun, karena baru pengantin baru, bahagia, migrainnya nggak ada. Migrainnya paling kambuhnya fase 1 atau 2. Terus pada usia 29 tahun, pas dia baru punya anak pertama, ternyata dia mendapati mungkin pasangannya selingkuh sama teman SMA-nya. Nah, mulai sakit kepala, mulai kambuh migrain, ya itu berarti dia kita menilai kronologi stresnya itu pakai family lifeline. Jadi ada kronologisnya, ada timeline. Terus ada lagi namanya family APGAR. Kalau family APGAR itu berarti kita melihat kepuasan anggota keluarga terhadap status fungsional keluarganya. Jadi nanti bakal dilihat adaptation-nya gimana, partnership-nya gimana, growth-nya gimana, affection-nya gimana, resolve-nya gimana. Gitu. Jadi antara kakak sama adik hubungannya seperti apa, antara ibu dengan ayah akur apa enggak, antara anak dengan ayahnya dekat apa enggak, itu bisa dilihat nanti pakai family APGAR. Terus ada lagi namanya family life cycle. Kalau life cycle itu menggambarkan tahapan yang akan dilalui oleh suatu keluarga, sehingga nanti kita bisa memprediksi masalah apa yang muncul pada tiap tahapan tadi. Nah, kalau menurut Duval itu membagi life cycle itu ada 8. Jadi ada married couple tapi belum punya anak, kemudian udah punya anak tapi masih kecil, anak balita, anak bayi, anak balita, anak usia sekolah, anak usia remaja, anak dewasa muda, kemudian anak yang sudah berkeluarga lagi, dan terakhir orang tua yang meninggal. Nah, itu family cycle. Oke, ada pertanyaan sampai sini?